Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah minggu kita, minggu yang keempat. Untuk itu kita sejenak untuk saat berteduh. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh-Mu. Mari kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 18. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jemaat disilahkan duduk. Kita sambut nyanyian ini dengan menyanyikan lagu Irau Kasih Ampun Dia Hembu. Irau kasih-Nya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati,
kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 12-17. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mendengar pembacaan Kitab Hidup Baru. Dan pada kenyataannya kita tidak dapat melaksanakan semua itu dengan sempurna. Hal itu dinyatakan dalam surat 1 Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat 8-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita bersama mengaku dosa kepada-Nya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengaku dengan segenap hati bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang selalu bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sama seperti domba yang sesat, masing-masing mengikuti jalannya sendiri. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Kami lebih suka melakukan apa yang Engkau larang. Kami mengaku jika Engkau tidak menolong kami, maka kami tidak sanggup melaksanakan perintah-Mu sesuai kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Maha Pengasih dan Penyayang, yang tidak menghendaki kami binasa, melainkan supaya kami bertobat dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak Engkau kehendaki, lalu hidup di dalam keselamatan. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa kami ya Tuhan Yesus, Anak Domba Allah yang mengaku dosa isi dunia. Kasihani dan bahagialah hati kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Setia. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Tuhan Yesus juga berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maka barang siapa yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa dosa kita semua sudah diampuni dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut pengampunan dosa ini, pengampunan dosa dan berita anugerah dengan menyanyikan lagu di Jual Juta. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita fokus untuk membuka hati dan hidup kita seluruhnya bagi pembacaan firman Tuhan. Sekaligus kita datang kepada Tuhan dalam doa syukur untuk pemeliharaan Tuhan selama ini sampai hari ini. Mari berdoa. Engkau layak Tuhan, sumber hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kami. Sampai minggu keempat bulan Oktober ini, kami terus berada di dalam penggendongan-Mu. Kami bersyukur untuk Tuhan yang selalu baik bagi kami semua. Kami bersyukur bersama sebagai persekutuan Gemis Jemaat Elim hari ini dari rumah kami masing-masing. Engkau mau melawat kami, Engkau mau menyapa kami, Engkau mau menghadirkan damai bagi kami. Dan karena itu Tuhan, kami pun membuka hati untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengakui, kami percaya bahwa tanpa firman-Mu kehidupan kami menjadi sia-sia. Firman-Mu itu menjadi dasar hidup kami. Maka Tuhan, hadirlah, kuasailah kehidupan kami, semua yang ada di rumah kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu betul-betul menyapa, menyinari kami, dan memberikan kami kemampuan, ketekunan untuk terus menghidupi firman-Mu itu dalam kehidupan keseharian kami. Ini kami Tuhan, dari rumah kami masing-masing merindukan firman. Kami bawa syukur ini kepadamu dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita membaca firman Tuhan pagi hari ini di Minggu 4 bulan Oktober tanggal 25 hari ini dari kitab Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku dalam bahasa daerah. Persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287B ayat yang pertama, sekarang bersyukur. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami sampai pada minggu keempat di bulan Oktober ini. Tuhan, pada ibadah kami di pagi hari ini, kami telah memberikan persembahan yang kami tahu itu semua berasal daripadamu. Berkati persembahan ini Tuhan Yesus, agar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Dan berkati juga kami yang telah memberi persembahan maupun yang belum memberikan persembahan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami masih layak untuk ada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
saudara yang dikasih Tuhan, enak sekali ya kalau jadi orang Kristen. Enak sekali apa? Di mana-mana orang bilang, iyalah enak sekali karena kalau orang jadi orang Kristen, yang penting percaya, pasti selamat, pasti diselamatkan. Yang penting percaya, pasti selamat. Tetapi tidak memahami percaya itu harus seperti apa, harus melakukan apa. Yang penting percaya, ya saya percaya. Tidak sampai di situ aja. Nah, makanya enak, ayo jadi orang Kristen. Kalau melihat konteks ini dalam Titus pasal 2, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Memang sangat mudah. Karena apa? Kasih karunia itu, bicara kasih karunia itu bukan kita yang mengerjakan, bukan usaha manusia. Kita tinggal terima aja. Kasih karunia itu hadiah. Kalau hadiah berarti pemberian gratis, anugerah, ya bahasa rohaninya anugerah. Dan ini adalah inisiatif Allah. Dia mau memberikan. Ini kehendak Allah. Dia mau kasih secara cuma-cuma kepada manusia. Kita tidak layak, kita udah banyak kejahatan, banyak aib, banyak dosa, tidak pantas menerima kasih karunia. Tapi karena Dia sendiri yang mau memberi kepada siapa, dirinya sendiri itulah kasih karunia. Bebas Dia memberikan, maka ukuran ketidaklayakan kita tidak diperhitungkan Tuhan. Itulah kasih karunia. Itu. Maka tidak berhenti sampai di situ. Kita harus merespon kasih karunia, kado, pemberian cuma-cuma Allah kepada kita tentang keselamatan itu dengan respon, dengan jawaban apa? Jawaban yang biasa-biasa saja, nggak perlu ada perubahan, bermalas-malas saja, kehidupan hari-harinya nggak perlu diubah, begitu aja. Atau direspon dengan sebuah pergerakan baru, melakukan kebiasaan tabiat baru, dan respon kita mengucap syukur kepada Tuhan itu dengan mewujud menyatakan kehidupan dalam pertobatan. Itu pertobatan. Kenapa? Karena orang yang betul-betul positif menerima kebaikan-kebaikan Tuhan itu hidup dalam pertobatan, dalam perubahan pola pikir, tabiat, cara hidup. Berarti dengan kesadaran bahwa saya mulai sekarang ini berpaling, berhenti dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang tidak menghargai kasih karunia Allah, kepada cara hidup yang menghargai kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Kita merespon pertobatan itu dengan giat melakukan. Jadi yang kita lakukan hari-hari itu adalah menghidupi, melakukan kehendak Allah dalam diri kita. Bukan lagi kehendak kita.
yang dikuasai oleh nafsu duniawi, oleh keinginan daging. Tidak, tetapi roh Allah, kepentingan Allah, keinginan Allah itu yang menguasai diri kita, cara berpikir kita, dan tabiat kita. Dan dia tidak membiarkan kita melakukan seterusnya. Dia tidak membiarkan kita melakukan sendiri. Dikatakan di sini dalam ayat 12, Ia mendidik kita. Dia terus mendidik kita. Tidak kita lakukan kegiatan-kegiatan yang baik-baik dari diri kita sendiri dengan kekuatan kita, tetapi Dia sendiri, Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan. Jadi dia dalam rohnya bukan cuma mengajar, lakukan ini itu ya, bukan. Mendidik itu bukan hanya sekedar bicara, transfer ilmu, tetapi Ia mendidik berarti Ia, Allah dalam roh, melatih. Ia melatih kita supaya kita meninggalkan hal-hal yang dulunya kita suka lakukan dan sekarang tidak lagi kita lakukan. Apa-apa? Dalam hal apa? Pertama, kefasikan. Dia mendidik, berarti dia melatih kita untuk kita bisa meninggalkan kefasikan. Nah, kefasikan itu bukan orang yang nggak tahu Tuhan. Orang fasik itu bukan orang yang nggak tahu Tuhan. Orang fasik itu bukan orang di luar persekutuan orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam persekutuan dengan Tuhan, anggota-anggota gereja, orang-orang Kristen, tapi tidak menghiraukan perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang firman ini nunjuk ke diri kita masing-masing. Nah, kita di rumah kita masing-masing. Apakah saya yang sekarang ini katanya saya sudah hidup dalam kasih karunia Allah, telah menerima keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan lewat peristiwa di kayu salib? Apakah saya sekarang sudah berusaha, sudah rutin, kontinu meninggalkan kefasikan enggak? Nah, ini kita sekarang sedang melakukan hidup aktif meninggalkan kefasikan enggak? Atau ya orang Kristen, satu persekutuan dengan Kristus, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, tapi sama aja. Dulu sekarang sama aja. Jadi pelayan Tuhan dan sebelum jadi pelayan Tuhan sama aja. Masih gemar hidup dalam kefasikan. Tahu perintah Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Kan? Kalau kita baca firman Tuhan, setiap kali habis firman Tuhan, berbahagialah orang. Ya, jadi berbahagialah orang yang bukan jadi pendengar firman. Jadi berbahagia bukan ketika kita rajin baca firman Tuhan, rajin dengar firman Tuhan, rajin bicara-bicara firman Tuhan. Nah, tapi berbahagialah kita kalau firman Tuhan itu kita hidupi, kita lakukan. Itu baru ukuran orang yang tidak fasik. Nah, apakah kita sudah tergolong kepada orang-orang itu yang tidak lagi di dalam lingkaran orang fasik, atau makanya sama juga? Kemis Elin sudah berupaya di minggu kedua ini dengan media yang ada untuk supaya kita tetap dalam persekutuan jemaat satu. Kemis
Elim, di rumah kita masing-masing bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, membaca tetapi juga habis ibadah mau melakukan, atau online nggak online sama aja, jadi gaya-gayaan. Itu ibadah gaya-gayaan aja, persekutuan gaya-gayaan, yang penting nggak kalah, nggak ada perubahan, gaya hidup yang nggak berubah. Itu kefasikan. 2, dia mendidik kita, artinya dia melatih siapapun kita sebagai hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan untuk meninggalkan keinginan duniawi. Keinginan duniawi. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada Titus ini adalah surat pribadi sebenarnya, kan? Surat pengembalaan. Karena Titus ini adalah anak rohaninya, ya kan? Pelayan baru ceritanya, yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan, melanjutkan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Paulus di Kreta. Nah, orang-orang Kreta, kebiasaan-kebiasaan hidup lama itu, yang hidupnya tidak teratur, yang bebas dalam etika moralnya, tidak tertata. Perilaku hari-hari yang sudah percaya Kristus tetapi tidak berubah. Gitu. Makanya Paulus datang lewat suratnya kepada Titus untuk Titus, tetapi juga untuk para pelayan-pelayan di Kreta. Kalau jadi pelayan ya harus, jangan cuma pelayan yang penting sudah tercantum di sejarah gereja, di buku catatan, bahwa saya pernah jadi pelayan tahun sekian, periode sekian sampai periode sekian. Tetapi menjadikan diri itu contoh sulit, kan? Keinginan duniawi masih menguasai. Keinginan dunia itu, kawan nafsu keduniawi, kalau kita perhatikan di Galatia 5, ya kan? Yang singkat-singkatnya, yang praktisnya Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dalam ayat pembimbing tadi, nas pembimbing tadi. Perbuatan daging itu seterusnya dari nas pembimbing. Perbuatan daging, percabulan, masih enggak? Kita pelayan-pelayan Tuhan masih doyan enggak berpikir melakukan hal-hal percabulan? Kemarahan, dikit-dikit marah, kayak korek api aja itu hidup. Nggak apa-apa marah, langsung tutut. Nggak puas karena marah sendiri, sulut orang lain. Korek api kan kesulut dengan korek api yang lain, kebakar yang lain. Ini provokator, bukan jadi pelayan. Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Kita pelayan-pelayan ini masih doyan nggak berseteru, berselisih, iri hati, masih dikuasai kepentingan diri sendiri, atau sedang enggak? Kita kan kalau punya kepentingan pribadi, kita akan menggunakan cara supaya kepentingan pribadi kita bisa terlaksana. Mau ke orang lain, kita gini-gini yuk, kan? Bukan kepentingan gereja lagi, tapi kepentingan diri. Iri hati. Ini periode sudah mau berakhir tahun depan, kan?
2016 2021. Kita pelayan itu luas. Secara umum ya kita semua pelayan Tuhan, anggota jemaat. Secara khusus dalam tugas pekerjaan gereja, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus PLK, pelayan-pelayan. Kita masih doyan nggak iri hati? Masih doyan nggak menjadi pemecah belah? Masih doyan dengki nggak? Nah ini dia kemabukan. Minum nebel aja, saudara minum alkohol tak apa-apa, tapi mabuk itu berarti kita tidak bisa menguasai, tapi kita dikuasai oleh anggur, oleh alkohol, apalagi cap tikus udah mau deseder ini saudara-saudara. Jangan cap tikus menguasai kita menguasai cap tikus. Pesta pora, ada apa-apa? Pesta pora, ngumpul. Kalau makasih boleh jo, orang lain yang berusaha. Mau suka rame-rame, makan rame-rame, mau suka jadi bagus gereja, mau suka online, tapi memberi diri mana? Berkorban untuk maju bersama dalam kebaikan, ada enggak? Semua habis periode ini, tinggal berapa bulan ke depan. Orang yang ternyata belum bisa menguasai diri tentang hal-hal yang saya baru katakan tadi, berarti belum atau tidak mau dilatih, diajar, diproses, dibimbing oleh Tuhan. Masih ini yang masih menguasai. Gua, siapa mau lawan gua? Nah, tuh sampai habis periode, apa kesan yang kita beri kepada jemaat? Nah, dua hal ini harus dilawan, harus kita lawan. Kita bergerak untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi ini. Dengan hal-hal apa? Nah, hidup bijaksana dikatakan di ayat 13. Hidup bijaksana. Sudah enggak kita menjadi pribadi-pribadi, pelayan-pelayan, hamba-hamba yang hidup bijaksana di hari sampai hari ini? Hidup bijaksana itu secara simpel sebenarnya apa? Hidup yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang saya. Mampu melihat segala hal yang terjadi dalam hidup ini dari cara berpikirnya Tuhan, bukan dari cara berpikirnya saya. Itu. Jadi kalau cara berpikir saya kan egois yang menguasai, kan? Kita mau menguasai semuanya, karena gua bisa gini, gua gini. Bukan Tuhan, bukan cara Tuhan. Itu bijaksana. Adil, yang kedua, yang hal positif yang kedua, adil. Dia mendidik kita supaya kita hidup adil. Kalau di dalam dunia peradilan ya, timbangan itu dipakai sebagai apa ya? Sebagai alat di lembaga pengadilan. Jadi dalam hal apa? Setiap keputusan pertimbangan yang dilakukan tidak memandang bulu. Nah, tidak memandang bulu.
lebih luas lagi di sini, bukan sekedar tidak memandang bulu, tetapi kita memberi hak pada orang yang patut mendapatkan, dan itu kita lakukan. Hak orang kita tidak ambil jadi milik kita. Hak orang jangan kita curi jadi milik kita. Nah, itu bahaya. Kalau kebiasaan ini, tabiat ini masih ada pada kita, bertobatlah saudara. Karena hidup ini katanya seperti uap. Mungkin kita sekarang hidup, besok kita tidak tahu kita hidup. Sebentar ada kelihatan, lalu lenyap. Kata pengkhotbah, semua ada waktunya. Nah, jadi bikin jo kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak usah berubah. Sebagai pelayan, sebagai hamba, adil itu harus kita contohkan, harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, beribadah. Nah, beribadah yang bagaimana? Orang-orang Kreta kan memang orang-orang yang dikatakan di sini, dalam konteks ini orang-orang Kreta, orang-orang percaya pada Kristus, sudah percaya bahwa mereka menjadi pengikut Kristus, tapi beribadahnya mereka juga betul-betul bukan ke Tuhan, penyembahan mereka bukan ke Tuhan. Tuh. Nah, kita mau ibadah offline, sekarang ada ibadah online, mau fokus nggak ke Tuhan? Sampai so ada online begini, kita semakin mau fokus nggak ke Tuhan? Iya, ini nggak gampang. Kita mau fokus ke Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena bicara ibadah itu berarti bicara tentang penyembahan, ya kan? Penyembahan kita, totalitas pikiran kita, hati kita, seluruh hidup kita ke Tuhan. Itu kan ibadah. Nah, yang saya mau katakan kepada kita semua, ada satu cerita begini. Pendeta dengan Esther. Nah, pendeta tanya begini ke Esther, Esther, selama pandemi ini kamu terus ikut ibadah online? Kan gerejamu kan ada, katanya ada, sekarang ada, iya. Kamu ikuti terus enggak ibadah online? Kata si Esther, ya gimana sih Pak Pendeta, niatnya itu tiap minggu mau ikut ibadah, tapi gagal. Kata pendeta, kok gagal sih? Apa yang bikin kamu gagal? Kan gampang, tinggal pencet YouTube, ya kan? Ada tempat lain, FB, ada yang apa namanya, kalau di jemaat kami beda lagi, ya kan, pakai Zoom. Ada banyak cara media, kan tinggal pencet. Apa Esther jawab? Iya, cuma gini pendeta, aku ingat selalu pendeta punya pengumuman di gereja. Emang apa pengumuman saya di gereja? Pengumuman di gereja kan begini, jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum ibadah mulai mohon supaya HP dimatikan. Nah, sama aja, berarti nggak ibadah dia, nggak ibadah dia. Kita mau beribadah seperti ini, tapi kita sendiri menikmati ibadah itu enggak, mau nggak, niat nggak, atau cuma gaya-gayaan.
Itu akan terlihat, outputnya akan terlihat ketika pandemi ini selesai. Relasi kita dengan Tuhan semakin berkualitas. Wah, semakin baku sayang, semakin menghargai pelayan, semakin menghargai hak-hak pelayan A, B, C. Jangan cuma dihargai, mau dihargai, tapi tidak menghargai hak pelayan yang lain. Mau menerima, tetapi tidak mau memberi. Itu tidak adil. Jadi apa saudara-saudaraku? Kita harus maju ke arah yang lebih baik. Kan di ayat 14b, rajin berbuat baik, kebaikan ini semakin hidup baik, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik, tabiat-tabiat baik, perilaku-perilaku baik yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ukurannya di mana? Ukurannya di mana? Ya Alkitab. Kita mau bilang harus melakukan kebaikan, tapi ukurannya di majelis A, B, C, D. Sementara majelis A, B, C, D, pelayan A, B, C, D tidak menjadi contoh kebaikan. Ukurannya adalah firman Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau hidup kita bijaksana, adil, beribadah seperti yang Tuhan kehendaki, hasilnya adalah kita menjadi pribadi pelayan anak Tuhan yang terlatih dalam melakukan kehendak Allah. Itu karena panduan kita adalah Alkitab, bukan diri kita. Maka kalau kita sadar diri kita sekarang, belum menjadi contoh dalam jemaat, belum menjadi contoh dalam keluarga, karena sifat, perilaku, kebiasaan, tabiat kita yang masih negatif lebih mendominasi, bukan positif yang mendominasi hidup saya ini. Maka cuma dua yang saya mau katakan, tahu diri dan tahu malu. Jangan bangga disebut pelayan kalau saudara sendiri tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Kita tahu diri, kita tahu malu. Tuhan sudah memberikan hadiah keselamatan. Maka orang yang tahu diri, orang yang tahu malu dalam posisi siapapun kita di gereja, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi orang banyak dan bagi Tuhan. Ingat saudara-saudara ini kasih Tuhan, banyak orang yang bisa memberi contoh, tetapi sangat sedikit orang yang menjadi contoh. Bisa bedakan? Orang yang memberi contoh itu mudah. Setiap kita bisa memberi contoh. Misalnya si A tidak bisa naik sepeda, kita kasih contoh bagaimana naik sepeda, bagaimana gue sampai dia bisa naik sepeda, ya kan? Orang kepingin bikin dodol, gimana? Datanglah tanya ke orang yang tahu bikin dodol, ya kan? Nah, diajarlah, dikasih contoh, gini kalau goyang dodol begini, kayak gini, goyang dodol begini, nah, api begini, mesti begini, ya kan? Bikin kue lain, kita kasih contoh, begini, nulis, ajar anak nulis begini kalau nulis, begini kalau baca, tetapi menjadi contoh, diri kita menjadi contoh, itu sangat sulit. Karena memberi contoh itu mudah, menjadi contoh itu sulit. Karena menjadi contoh itu perlu proses dan niat.
Maka siapapun kita di rumah kita masing-masing, dalam tugas panggilan sebagai apapun kita di Gemis Elim ini, melatihlah diri supaya tidak hanya sampai sebagai pribadi memberi contoh, tetapi menjadikan diri ini contoh. Karena itu yang membuat kehidupan kita berbahagia, dan keluarga kita berbahagia, dan gereja Tuhan semuanya menikmati kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman Rasul dengan sepenuh hati, bersama-sama dengan keresahan seluruh umat percaya di sepanjang abad dan di segala tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tunggal Tuhan, yang dikandung dari Saudara Kudus, lahir dari anak darah, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga berkumpullah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan. Mari kita satukan hati dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau pendidikan yang agung. Engkau sumber keselamatan kami. Maka kami mohon Roh Kudus selalu menguasai pola pikir, hati kami, tutur kata kami, sehingga semua yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini dalam firman-Mu, kami bisa lakukan dengan penuh kesadaran iman, dengan rasa tanggung jawab iman, karena kami ini adalah milik-Mu, hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan, bersama-samalah dengan kami sekalian, setiap keluarga yang ada di Gemis Elim ini, di rumah kami masing-masing, kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Maka kami menopang doa bagi kepala-kepala rumah tangga. Engkau hikmat-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, supaya mereka terus semakin memberi diri dalam kebaikan-kebaikan di tengah-tengah tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dalam rumah, gereja, bahkan di rumah masyarakat. Kami pun menopang doa bagi ibu-ibu rumah tangga dalam tugas panggilan kami setiap hari. Tuhan senantiasa memberikan kemurahan hati, kebijaksanaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, sehingga apapun yang kami kerjakan di rumah kami masing-masing sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai oma,
sebagai pelayan Tuhan di gereja, sebagai apapun itu di masyarakat. Selalu kami dilingkupi dengan sukacita, karena apa yang kami lakukan adalah bukan untuk kami, tapi untuk Tuhan. Kami serahkan anak cucu kami dalam tumbuh kembang mereka, di masa pendidikan, bahkan di masa muda, dalam pekerjaan mereka yang belum ada pendamping hidup sekalipun. Tuhan, tolonglah, kasihanilah, bentengilah anak-anak dan cucu-cucu kami dalam setiap upaya yang mereka lakukan, berbagai bentuk kerajinan-kerajinan yang mereka upayakan, berbagai bentuk kegiatan-kegiatan sekolah, online, dan apapun. Tuhan senantiasa mengingatkan mereka lewat para orang tua. Untuk anak-anak kami adalah milik-Mu, sehingga kami pun orang tua di rumah, oma opa di rumah, semakin peka, semakin punya waktu untuk mendampingi anak dan cucu, untuk hidup bersama dengan anak-anak cucu dalam tumbuh kembang mereka ke depan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, anak Sandi dan Buteli Manor, Ibu Takalaningan Lahepin, Bapak Nopin Makan Miras. Kasihani mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan mengasihani, memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Maka Tuhan, kasih-Mu juga akan terus ada mereka nikmati sampai saat ini. Dengan cara Tuhan dan kuasa Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, maka apapun kehendak-Mu Tuhan, kami serahkan Tujulah atas mereka yang terbaik. Kami bersukacita bersama dengan mereka yang adalah sebagai orang-orang, sebagai anggota persekutuan, sebagai saudara-saudara seiman di Gemis Elim ini, yang bertambah usia sepanjang minggu ini, yang menikmati sukacita karena hari ulang tahun pernikahan, yang bergembira karena pekerjaan, karena sekolah, karena apapun. Tuhan, ingatkan kami bahwa setiap berkat yang kami terima dalam Tuhan, apapun itu adalah karena kemurahan Tuhan bagi kami. Maka biarkan kami selalu menghadirkan Tuhan dalam keluarga, dalam diri kami, dan utamakan Tuhan. Karena hidup kami daripada-Mu, maka hidup kami adalah juga untuk-Mu, untuk kemuliaan Tuhan. Kami bergumul bersama menopang doa untuk setiap pekerjaan Tuhan di Gemis Elim ini. Setiap hamba-hamba Tuhan, pendeta, mereka mengadil suami dan anak. Tuhan berikan mereka selalu sukacita. Kami percaya aliran berkat Tuhan dalam berbagai berkat akan selalu hadir bagi hamba-Mu Tuhan yang setia dan takut akan Engkau. Para pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat penterpelka di Gemis Elim ini, untuk senantiasa kami mau memberi diri, memberi hati, pikiran kami, betul-betul mengerjakan Tuhan dengan tulus, bijaksana, adil, karena Tuhan yang memilih dan mengutus kami. Maka kepada Tuhanlah hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dipersembahkan. Untuk pergumulan panjang seluruh masyarakat yang ada di dunia ini karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir, berikan kesabaran pada kami semua, pemerintah yang ada di Indonesia khususnya. Segala bentuk demo yang terjadi, berikan kesadaran kepada seluruh warga masyarakat dan siapapun
yang menjadi dalangnya, bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang harus memberikan damai, menghadirkan damai, bukan menciptakan keributan dan perselisihan di sini. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu, kasihani kami Tuhan dengan dan sambut doa kami, membawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kalau yang punya kerajaan yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan warta Jumat Minggu 25 Oktober 2020, Marun Semahe. Puji dan syukur dinaikkan pada Tuhan, karena atas kasih dan penyertaannya kita semua secara khusus Gemis Jemaat Elim ada dalam lindungan Tuhan. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Pulisir Salwik MTH, Pendeta Domisili Jemaat Nasaret, serta semua yang telah melayani ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan keluarga. Untuk ibadah minggu depan tanggal 1 November 2020, jemaat dapat kembali mengikutinya melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, dan jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Ibadah minggu depan tanggal 1 November 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Karundeng Balati, MTH MIKOM. Demikianlah warta Gemis Jemaat Elim minggu pagi ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Untuk itu saya minta jemaat diundang berdiri. Kita menyanyikan lagu Tak Pernah Tuhan Janji. terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari
hidup dengan